Oke, kita sekarang belajar apa kemampuan pengetahuan umum ya. Oke, cuman saya dikasih soalnya kebanyakan soal-soal soal-soal cerita ya. Di soal logika sih sebenarnya. Oke, oh connectionnya jelek. Oke, gambar udah muncul? Masih muncul belum? Halo, halo. Belum muncul. Oh, belum muncul? Sekarang udah? Belum? Udah belum sekarang, Shell? Udah? Belum? Udah? Muncul? Udah muncul sih soalnya? Halo, si Terry, mana Terry? Udah muncul belum slide-nya atau soalnya di layar kalian? Chelsea, Terry, udah muncul belum? Halo, halo, halo. Udah hilang si Chelsea-nya. Halo Terry, udah muncul belum gambarnya di slide kalian? Muncul belum? Chelsea, di gambar kalian? Halo, halo, halo. Masih Udah belum, Kak. muncul? Mungkin sinyal saya Masih yang belum? udah lupa. Seriusan? Bentar. Belum juga, coba-coba ya. Saya udah share screen. Kok nggak muncul? Oke, saya coba share screen lagi deh. Oke, selamat juga ya. Ya udah muncul belum, Cel? Udah Udah, ya? Kak, udah muncul. Oke, jadi kemampuan pengenalan umumnya saya dikasih soalnya bacaan semua. Jadi sebenarnya saya kurang suka ya, tapi nggak apalah. Tapi ini lebih ke logika sebenarnya. Jadi matematis sama kuantitatifnya. Coba kita baca ya pernyataannya. Apabila tidak ditanam di pot yang berlubang, maka akar tanamannya membusuk, gampang busuk. Fenomena tersebut terjadi pada tanaman P. Nah, kita mau tahu mana simpulan yang sesuai dengan pernyataan di atas. Lihat, pernyataan A, dia bilang apa? Tanaman P dapat ditanam di dalam pot berlubang agar eh, apa? Agar tidak mudah membusuk. Dapat ditanam. Di sini justru dia di sini ditanam. Berarti apa? Jelas pernyataan A itu berlawanan dengan pernyataan di atas. Dia nggak boleh ditanam di pot yang. Coba lihat, semua akar tanaman akan tumbuh baik jika tanaman ditanam dalam pot berlubang. Kenyataannya apa? Tanaman P, akar tanamannya nggak tumbuh dengan baik. Berarti juga ini tidak sesuai dengan pernyataan. C. Sebagian tanaman sebaiknya ditanam dalam pot berlubang, kecuali tanaman P. Nah, ini nih keterangannya, kecuali tanaman P. Berarti hanya tanaman P. Padahal kenyataannya apa? Bukan hanya tanaman P kan kalau sini ya. Jadi kita kenapa tidak ditanam di pot berlubang supaya akarnya tidak membusuk. Berarti kan sebenarnya bukan merujuk pada tanaman P doang ya.
Jadi jawabannya C juga tidak sesuai dengan pernyataan. Akar tanamannya akan mudah membusuk jika tidak ditanam di dalam pot berlubang. Nah, kalau ini berarti apa? Kalau tidak ditanam di pot berlubang, maka akan mesti sesuai dengan pernyataannya kan? Berarti yang D ini adalah simpulannya. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang diberikan di pernyataan awal. Oke, kita lihat lagi pernyataan nomor 2. Pedagang pasar SKY terdaftar di dalam paguyuban UMKM menjual makanan. Nah, ada kata-kata sebagian dari mereka. Artinya apa? Tidak semua pedagang pasar berjualan minuman herbal. Oke. Nah, berdasarkan informasi tersebut, mana simpulan yang tepat? Yang A coba kita lihat. Sebagian pedagang yang tidak menjual minuman herbal bukan merupakan bagian dari pedagang pasar SKY. Nah, ini kita nggak ada informasi. Kita cuma ada informasi apa? Semua pasar SKY itu terdaftar di paguyuban UMKM. Nah, sebagian dari mereka itu menjual minuman herbal. Artinya sebagian lain yang tidak menjual itu bagian dari pasar dong. Ini salah ya. Karena pada pernyataan A itu dia seluruh pedagangnya. Sekarang B lihat. Semua pedagang pasar SKY yang terdaftar di UMKM menjual minuman herbal. Ini juga salah ya. Karena soal dia bilang cuman sebagian. Berarti nggak semuanya menjual. Nah, beberapa pedagang pasar SKY yang berjualan makanan dan minuman herbal yang lebih bervariasi dari penjual lain. Ini ada kemungkinan. Karena ada kata-kata beberapa. Kenapa? Karena sebagian sama beberapa itu sama. Ini kita kasih tanda kemungkinan dulu ya. Sekarang yang D coba lihat. Beberapa pedagang pasar SKY berjualan makanan yang lebih bervariasi. Nah, dibandingkan kalau yang tidak menjual minuman. Nah, di sini kita jelas apa? Eh, Pedagang itu menjualan minuman herbal tujuannya supaya lebih bervariasi kan penjualannya. Di sini kita bilang yang berjual makanan lebih bervariasi, berarti salah ini ya pernyataannya, nggak masuk akal karena ini kebalikannya. Yang coba lihat, pedagang pasar SKY yang terdaftar dalam paguyuban UMKM berjualan makan. Kenapa? Karena yang berjual makanan itu semuanya, minuman cuma sebagian. Berarti jawaban yang paling pas di simpulan adalah C, karena yang lebih masuk akal dibandingkan 5 pilihan tadi. Oke, gitu ya. Jadi cara kita berikan. Oke, coba lihat nomor 3. Untuk memenuhi kebutuhan bulanan, X akan berbelanja di swalayan terdekat rumah atau berarti pilihan ya. Berarti dia pisah satu melalui bersama ke pusat grosir. Ekspor berarti yang murah apa? Dan pilihannya cuma dua. Kalau tidak belanja di pasar swalayan atau online. Kita lihat pernyataannya ya. Yang A, berbelanja di swalayan terdekat rumah dan. Nah, ini salah nih. Karena atau kalau dan artinya dia harus berbelanja di rumah dan di online. Ini salah. Berbelanja di swalayan terdekat rumah atau. Nah, ini mungkin nih. Coba yang lainnya kita lihat ya. Pergi berbelanja ke pusat grosir, udah pasti salah ya. Karena dia bilang ke pusat grosirnya itu jauh. Berbelanja di swalayan terdekat rumah, tetapi tidak berbelanja di internet. Ini masih belum tentu nih. Kenapa? Karena dia nggak tahu si X ini belanjanya kemana kan, antara rumah atau internet. Jadi salah ya. Nanti yang paling memasuk akal adalah kan berjadi swalayan terdekat rumah atau kita nggak tahu yang mana. Oke, lanjut nomor 4. X melakukan gotong. Ketika melakukan gotong, interaksinya dibanding serupa kalau desa kegiatan sama juga
interaksinya akan meningkat. Bentar, kayak loading deh. Oke, bentar ya. Ini. Oke, bentar ya. Ini kayaknya internetnya dia lakukan atau taruh. Kalau kita kalau XYZ mengadakan festival musik, interaksi antar warganya tidak berbeda atau mengalami ataupun penurunan kalau tidak ada festival musik. Nah, sekarang kita dari pernyataan tersebut. Interaksi antar warga jika kegiatan gotong royong tidak dilakukan. Ada nggak sih kan? Ini kalau gotong maka intensitasnya akan meningkat dibandingkan dan royong. Berarti kalau tidak royongnya menurun dibandingkan kurang baik. Kegiatan olahraga bersama meningkatkan intensitas. Nah ini tadi soalnya bilang kegiatan gotong royong, kegiatan olahraga bersama juga sama meningkat intensitas warga. Oke, jadi pakainya A dan oke, kita kayaknya yang pas yang B. Coba kita lihat di dan kalau lain salah. Nah ini kita nggak informasi ya, nggak ada. Mengadakan festival musik interaksi. Jadi dia bilang tidak mengubah intensitas. Meskipun kegiatan olahraga bersama dilakukan, ini nggak ada informasi sama sekali tentang desa lain. Yang paling sesuai karena pernyataan yang lain tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Oke, lanjut. Kita coba lihat nomor 5. Nomor 5 kita baca ya. Stres yang dialami pekerja menyebabkan sering mendengarkan lagu dangdut. Yang menyebabkan sering mendengarkan lagu dangdut adalah stresnya. Mendengarkan lagu dangdut, pekerja jadi joget akibat lagu dangdut. Meskipun perasaan kata beban tugas, tetap saja banyak yang tidak selesai karena pekerjanya sering berjoget. Oke, ntar ya, ini kita tunggu kayaknya masih loading sini. Ntar ya, kita tunggu dulu. Nah, oke, bentar ya, ini masih loading. Nah, kita lihat sekarang mana pernyataan yang sesuai dengan fakta di atas. Kita lihat yang A. Berkurangnya beban tugas pekerja menyebabkan mereka merasa stres. Enggak ya? Jadi ini malah salah karena dia bilang beban kerja dikurangin itu karena pekerjanya itu sering tidak selesai kan, jadi dikurangin atau tetap tidak selesai juga, jadi bukan karena merasa stres. Nomor B nya kita lihat, seringnya pekerja berjoget menyebabkan atasan mengurangi beban kerja. Ini karena joget itu berarti menyebabkan pekerjaan tidak selesai semua. Ini lagu diputar disebabkan berkurangnya tugas. Nah ini juga ngaco ya. Jadi pekerja itu memutar lagu dangdut karena dia stres dengan beban kerjanya. Pekerja menjadi semangat. Nah, sebenarnya pekerjaan banyak di konon. Oke, jadi dari lima jawaban yang diberikan, pernyataan yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan di soal adalah jawaban yang D. Aduh, jaringannya jelek banget ya. Bentar, ini masih loading dia beberapa saat. Oke, bentar ya. Oke, kita coba nomor 6-nya. Daging sapi dikonsumsi untuk asupan protein hewani dalam tubuh. Kita mengkonsumsi daging sapi adalah untuk menambah asupan protein. Tapi menyediakan energi yang dibutuhkan.
Nah, nih, konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan negatif, yaitu apa? Bagi kesehatan dan juga pengeluaran pangan lebih besar. Daging sapi berlebihan menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dan menambah biaya makan. Oke, jadi itu pernyataan. Nah, sekarang kita lihat mana pilihan jawaban yang salah malah justru maunya. Yang pasti salah. Kita lihat ya. Biaya makan seseorang meningkat karena mengkonsumsi daging. Oke, ini dibilang salah belum tentu ya, karena di sini dia bilang apa? Yang menyebabkan pengeluaran keuangan meningkat tuh kalau apa? Konsumsi daging sapi yang berlebihan. Di sini kan belum berlebihan ya, jadi ini belum tentu salah nih. Jadi ini masih masih ada benernya. Oke, jadi ini benar. Yang B, daging sapi tidak menyebabkan kolesterol dalam darah. Ini juga benar. Kenapa? Karena yang meningkatkan itu adalah kalau dia berlebihan. Jadi ini masih ada harapan benar nih. Kesehatan tubuh seseorang menurun karena konsumsi daging sapi berlebihan. Itu ini ya. Daging sapi dapat tot pada ya ini sebenarnya maksudnya, oke, bisa mengkonsumsi daging sapi. Nah ini kurang keras. Ini dia orang berenergi disarankan pakai daging sapi bisa meningkatkan menyediakan energi. Jadi kurang kurang salah ya, benar ya, yang kurang tepat karena protein kan emang tujuannya adalah membentukkan otot ya. Oke, jadi yang 6 kayaknya yang sesuai dengan pernyataan yang tidak yang pasti salah itu adalah yang kita 7. Menanam tanaman organik semakin diminati karena tidak menggunakan bahan kimia dan lebih menyehatkan. Itu poin pertamanya. Salah satu, berarti kan bukan semuanya ya, adalah tanaman X. Dia mengandung serat tinggi antioksidan. Jadi, jenis berarti ada banyak, cuman contohnya tanaman X ya, bukan berarti lalu tanaman X. Kita lihat mana dari 5 pernyataan yang paling tepat. Yang A, hanya tanaman organik jenis X yang tidak menggunakan bahan kimia. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena dia bilang tanaman X itu salah satunya. Berarti sebenarnya ada banyak yang tanaman organik. Tapi nggak disebutin aja. Oke. B, beberapa orang menyukai tanaman organik jenis X karena kaya nutrisi. Oke, dia bilang apa? Menanam tanaman organik. Nah, tanaman X adalah tanaman organik. Berarti ini ada kemungkinan. Menurut aja. Yang mengandung serat. Belum tentu. Yang saya tuh dia bilang adalah tidak yang mengandung tanaman X. Ini belum tentu salah ya. Jadi ini tidak semua tanaman organik mengandung serat banyak. Semua tanaman organik mengandung serat. Ini juga belum juga nggak ada informasi salah. Tanaman organik selain jenis masih ya, beda. Karena beberapa orang menyukai tanaman organik. Nah, nomor 8 kita lihat. Oke, kita loading dulu bentar. Nah, saat ini stok di pasar sangat ya, tidak yang pertama stok buah panen tidak gagal. Biasanya saat musim hujan, petani biasanya pada umumnya kalau musim hujan gagal panen. Berarti apa? Sekarang panen berat. Belum hujan dong, belum musim hujan kan? Karena pernyataannya nih, saat ini akan memasuki musim hujan. Ini dipertanyakan. Saat ini bukan hujan. Ini kemungkinan benar nih. Karena apa? Dia bilang biasanya kalau musim hujan tuh gagal panen. Kenyataannya panen raya tidak gagal.
Saat ini petani buah mengalami gagal panen, salah jelas. Saat ini stok buah di pasar terbatas, sangat banyak. Saat ini stok buah di pasar terbatas, salah, sangat banyak. Jadi pilihan yang mungkin antara A atau B. Karena ada kata-kata biasanya, berarti kita anggap secara umum kalau musim hujan gagal panen. Berarti kesimpulannya karena panennya tidak gagal, berarti musim hujan. Gitu ya. Jadi cara kita mengambil informasi adalah kita lihat dari pernyataan yang diberikan dan kita lihat pilihannya seperti apa. Oke. Lanjut, nomor 9. Atlet X. Dia meraih juara nasional berkat dukungan pelatih yang berpengalaman dan motivasi berprestasi yang kuat. Motivasi yang kuat itu bisa dilihat dari intensitas latihan yang rutin dan ketepatan dalam waktu menghadiri latihan. Oke. Peran pelatih itu menyebabkan atlet terjaga kebugarannya dan terlihat melalui daya tahan tubuh yang kuat dan berat badan yang terjaga. Oke. Jika atlet X memiliki bentuk tubuh yang atletis, berarti apa? Berat badan terjaga, tubuh kuat gitu ya. Berarti yang bisa kita simpulkan adalah atlet X dibimbing oleh pelatih yang berpengalaman. Karena kalau latihan rutin itu di sini disebabkan oleh motivasi yang kuat ya. Jadi ini kemungkinan dia dibimbing oleh pelatih yang berpengalaman. Karena dia bilang kalau faktor pengalaman pelatih menyebabkan terjadinya kayak ketua tubuh atletis, berarti dia badannya terjadi. Kondisi tanaman pada saat dibeli sangat subur, oke, dan indah untuk hiasan rumah. Setelah dipelihara selama 2 tahun, tanaman tersebut daunnya jadi kerontok dan menguning. Kita mau tahu paling mungkin benar. Kita lihat ya, paling mungkin benar di antara 5 pernyataan ini. Yang pertama, pada awal beli tanaman, kakak rajin merawat dan memberikan pupuk. Di sini sekali tidak ada ya pemberian pupuk kan. Oke, jadi ini kayaknya kemungkinan salah. Kakak tidak menggantikan yang sudah kering pada tanaman tersebut. Di sini malah justru setelah dipelihara, berarti dia di ini nggak ada hubungannya ya, karena tanah sini nggak ada informasi. Di halaman yang terkena sinar matahari langsung. Oke, ini nggak ada informasi ya. Ya, dapat menyuburkan. Ini nggak ada informasi kalau kakak jarang memberi ya. Kita dan membutuhkan perhatian. Jadi yang paling tepat ya, karena pada kakak masih kalau di perawatan ekstra perhatian ketika merawatnya. Oke, oke, jadi ini bentar, masih loading. Bentar, bentar ya, banget. Bentar ya. Aduh. Oke, nah ini baru. Jadi dari 5 pilihan tersebut, yang paling mungkin benar adalah yang E, karena di soal ini tidak ada informasi kalau perawatnya tidak, malah dibilang berarti kemungkinan setelah dipelihara tapi jelek hasilnya, berarti tanaman tersebut memerlukan aktivitas perawatan yang lebih intens atau lebih sulit lagi. Lanjut ya, nomor 11. Oke, masih loading sini, kayak jelek banget jaringannya. Oke, bentar ya, jaringannya masih jelek. Nah, nomor 11 kita terlibat. Oke.
banyak dari mereka berjalan berbeda. Para remaja itu dipengaruhi oleh gaya berbusana para influencer. Bentar, masih loading di sini. Loading banget ya. Bentar ya, ini masih loading banget di sini. Oke. Oke, kita lihat itu informasinya. Kita lihat mana yang pernyataan yang paling mungkin. Oke. Remaja mengekspresikan kreativitas dengan berbagai cara. Jujur ini nggak ada informasi tentang cara-cara remaja mengekspresikan kreativitas ya. Sini justru yang jadi fokus kita adalah berpakaian jaket tebal. Memakai jaket tebal dilakukan untuk menarik perhatian di pusat perbelanjaan. Nggak ada informasi ini di soal, maka udah pastikan salah. Remaja terpengaruh. Nah, apa yang dilakukan teman-teman sebayanya? Di sini kita tahu ini di ini yang paling pas nih. Kita lihat lagi, remaja ingin pakaian yang menurut mereka nyaman dipakai. Lihat di sini tidak ada informasi sedang mencari pakaian yang lain. Karena yang jadi fokus kita adalah menggunakan jaket tebal. Oke. Okay? Nah, kita lihat pusat wadah bagi mereka mengekspresikan diri. Tidak ada kata-kata itu di soal. Berarti benar yang paling tepat di situ. Lanjut nomor 12. Nah, loading ya jaringan. Oke, masih loading. Ahli satu, dia menyatakan bahwa kualitas pelayanan medis di negara X lebih baik dibandingkan negara Y. Oke. Ahli dua, dia bilang negara Y kurang menekankan promosi kesehatan pada masyarakat. Kan kita lihat faktanya. Faktanya apa? Lebih banyak rumah sakit dengan akreditasi A di negara Y dibandingkan negara X. Oke, itu faktanya. Nah, berdasarkan fakta tersebut, mana yang paling tepat? Lihat, fakta menyatakan bahwa rumah sakit di negara banyak yang terakreditasi bagian negara. Berarti kita tahu kalau fakta itu memperlemah pernyataan ahli satu. Apakah fakta itu memperlemah pernyataan ahli dua? Nggak ada hubungannya. Karena ahli dua hanya menyatakan promosi kesehatan. Sedangkan fakta sakitnya, yaitu akreditasinya promosi kesehatan. Tidak ada apapun tentang ahli kedua, tapi lebih menekankan pada pernyataan ahli pertama yang bertentangan dengan fakta. Berarti jawabannya 12 itu yang sesuai adalah B. Memperlemah pernyataan ahli pertama. Oke, lanjut nomor 13. Oke, 13. Nah, masih loading. Bentar ya, masih loading. Nah, lihat pernyataan dan memberi wawasan topik. Juga meningkatkan empati dan menjadi sumber inspirasi. Jadi menonton film ada manfaatnya. Oke. Okay. Bentar. Nah, kita lihat lagi. Walaupun demikian, menonton film
secara berlebihan menimbulkan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang dapat mengurangi produktivitas. Oke. Jadi itu pernyataannya ada keuntungan menonton film, manfaatnya, dan ada juga kekurangan atau dampak negatif dari menonton film secara berlebihan. Jadi ada kata-kata berlebihan. Sekarang kita mau tahu mana yang pasti benar. Yang A coba lihat. Menonton film akan cenderung menurunkan produktivitas seseorang. Ini salah ya, karena menonton film yang berlebihan yang menurunkan produktivitas. Oke, kalau dia menonton film biasa aja belum nggak menurunkan produktivitas. Yang B lihat, beberapa orang yang produktif akan meluangkan waktu menonton film dengan tema positif. Nggak ada informasi apapun tentang orang-orang produktif yang meluangkan film dengan tema positif. Jadi yang B tanya karena informasi pernyataannya nggak ada benar itu. Yang C, beberapa masalah pemanfaatan waktu diakibatkan menonton film berlebihan. Ini memang waktu kalau kita nonton film berlebihan maka akan ada masalah dalam pemanfaatan waktu ya, karena akan banyak waktu yang terbuang. Ini kita kasih tanda tanya dulu. Kurangnya rasa empati dapat diatasi dengan menonton film. Oke, nggak ada informasi. Dia mau bilang meningkatkan empati, berarti bukan berarti kalau rasa empatinya kurang harus nonton film ya. Jadi ini kayaknya nggak masuk akal. Yang D, orang yang waktu beraktivitasnya sedikit biasanya sering menonton film. Oke, ini juga sama, tidak ada informasi kalau yang menonton film itu adalah yang aktivitasnya sedikit. Berarti pilihannya antara B atau C ya. Kita lihat yang paling tepat berdasarkan data yang kita kayaknya adalah C. Yaitu apa? Masalah pemanfaatan waktu yang diakibatkan menonton film secara berlebihan. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Oke, nah, masih loading. Oke, bentar, masih loading. Nah, oke. Kita lihat tabel nomor 14 ya. Kita baca dulu informasinya. Desa sebagai penghasil buah dan sayuran segar yang terletak di wilayah perbukitan. Jadi, ya, itu menghasilkan buah dan sayuran yang banyak. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Desa ini mengadakan pesta hasil bumi ketika warganya berkumpul merayakannya dan pengunjung menikmati keindahan alam desa. Oke, berdasarkan catatan, setidaknya petani di sana menikmati panen minimal 2 kali dalam setahun. Oke, jadi panennya 2 kali setahun. Kita lihat mana yang paling benar. Tidak, dia cuma bilang panennya itu 2 kali setahun dan dia penghasil buah dan sayuran. Masih tentang peningkatan dari panennya. Jumlah hasil panen hasil bumi MN lebih banyak. Nah ini ada kemungkinan nih. Karena bilang kenal sebagai penghasil buah dan sayuran, berarti dia menghasilkan sayuran lebih banyak. Oke. C, coba kita lihat. Jika target panen tidak tercapai, pesta hasil bumi tidak diselenggarakan. Ini nggak ada keterangan ya. Nggak ada keterangan yang menjelaskan bahwa desa mengadakan pesta hasil bumi itu dikarenakan panen yang berhasil. Oke, di sini dia cuma bilang pesta hasil bumi dilaksanakan oleh warga. Sebelum menjadi penghasil buah dan sayuran, desa MN tidak memiliki banyak tani. Juga nggak ada informasi. Tidak ada
kalau sebelumnya itu tidak ada petani. Kalang warga desa MN akan merayakan panen hasil bumi setiap tahun. Ini juga nggak ada informasi. Dia nggak ngasih tahu kalau apa pesta hasil bumi ini diadakan setiap tahun atau tidak. Yang kita tahu 1 tahun itu 2 kali panen. Bisa aja ya setiap panen diadakan pesta, tapi kan nggak ada informasi ya. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan itu. Berarti yang paling mungkin adalah yang B. Karena yang B itu lebih masuk akal karena dia adalah penghasil buah sayuran segar. Berarti logikanya dia memiliki uh, apa produksi sayuran dan buah yang lebih banyak. Sekarang coba nomor 15, pernyataan 15 ya. Kita coba lihat. Bapak sedang mempertimbangkan membeli kursi tamu yang pertama merek X. Merek itu nyaman, tapi kekurangannya adalah tidak dapat menahan berat yang berlebihan. Beban yang tanggung oleh merek X itu nggak banyak. Juga cara memilih merek Y. Merek Y itu kurang nyaman sih, tapi dia kuat dalam menahan beban. Oke, merek Y kurang nyaman, tapi kalau nahan beban dia kuat. Setelah itu, Bapak memutuskan membeli kursi yang mereknya Y, sekaligus menghindari kerusakan ketika diduduki. Berarti kita tahu ya, tujuan Bapak membeli Y berarti untuk menahan beban yang lebih besar. Oke, kita lihat pilihannya mana. Bapak A menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membeli kursi tamu. Ini sama sekali tidak ada di soal. Tidak ada informasi tentang anggaran yang disediakan Bapak untuk membeli kursi tamu. Jadi ini nggak ada informasi. Kursi tamu merek X sering dipakai untuk mendukung berbagai keperluan. Ini juga sama, tidak ada informasi menjelaskan kursi merek X itu sering dipakai. Dia cuma bilang nyaman, tapi tidak bisa menahan beban berat. Kursi tamu merek Y kurang laris di pasaran karena kurang nyaman. Nggak ada informasi juga kalau dia kurang laris ya. Dia cuma bilang emang nggak nyaman, tapi belum kurang laris. Bapak A ingin kursinya dapat diduduki beberapa orang sekaligus. Ini ada kemungkinan nih. Karena kan kenapa dia memilih kursi Y, kan kelebihannya adalah bisa menahan beban banyak. Berarti salah satu tujuannya adalah bisa dipakai untuk orang yang banyak kan. Yang banyak. Ini sama sekali tidak ada informasi. Toko itu yang memperkuat keputusan Bapak yang paling masuk akal adalah D, yaitu karena supaya bisa oleh beberapa orang sekaligus di orang kursi kuat menahan beban yang berlebihan. Oke, jadi itulah kira-kira ya tentang kemampuan penalaran umum. Ini sebenarnya lebih banyak ke literasinya ya. Soalnya kepenalan umum tuh kadang di logika gitu ya. Cuman ini untuk yang kasus yang ini, kalian dikasih soalnya hampir 15 soal tuh semuanya adalah literasinya ya. Ya, ambil informasinya dan lihat maksud dari pernyataannya. Jadi ini lebih mengajarkan ke kemampuan artian dibanding logika. Karena biasanya kemampuan penalaran umum tuh ada yang soal logika, ada yang soal literasi. Nah, ini sedang dihadapi soal literasi gitu. Oke, sampai ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal ini? Terry, Chelsea, Laika, ada pertanyaan? Jadi kalau dilihat dari soalnya, ini lebih banyak ke literasi. Jadi ini ya tergantung kalian membaca soalnya seperti apa dan memahami dan mengambil apa ya poin-poin penting dari pernyataan soal. Karena kalau kalian bacanya terburu-buru, biasanya poin-poin pentingnya itu nggak kalian dapat. Jadi harus benar-benar dibaca pelan-pelan untuk soal seperti ini. Jadi soal KPU ini nggak selamanya kayak literasi seperti ini ya. Ada kalanya soalnya tuh berupa soal matematika logika tapi. Nah itu yang menurut saya lebih mudah. Karena saya lebih suka yang logika dan perhitungan dibandingkan literasi seperti ini. Kayak ada pertanyaan, Chelsea, Laika?
Ada? Ada pertanyaan lagi kah, Chelsea? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti nanti hasil coret-coret ini, slide-nya saya akan kirim ke admin ya untuk diberikan ke kalian. Dan rekamannya pun akan saya kasih linknya nanti setelah saya upload ke YouTube ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita sudahi saja untuk sesi saat ini. Kita akan ketemu lagi mungkin kalau ada waktu di sesi-sesi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.